Putusan yang akhirnya bikin Gibran bisa ikut kontestasi pemilu membuat Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Gibran, dan juga Kaesang dilaporkan ke KPK Senin tanggal 23 Oktober 2023 kemarin. Halo, gue Yos. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Pak Erik Samuel Paat bilang kalau mereka udah melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Erik bilang kalau pihaknya melaporkan karena putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, karena di putusan yang dibacakan Anwar Usman, kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres. Karena Anwar Usman yang ternyata adalah ipar dari Jokowi, Erik menduga kuat adanya indikasi konflik kepentingan dalam keputusan tersebut. Erik juga bilang kalau ketika ada gugatan di mana pemohonnya memiliki hubungan keluarga, maka Hakim MK harus mengundurkan diri dan nyatanya Ketua MK tetap membiarkan dirinya jadi Ketua Majelis Hakim yang ada keterkaitan dengan kedudukan Presiden Joko Widodo yang sekarang menjadi salah satu pihak yang harus hadir dalam persidangan ini. Ini kata-katanya Pak Erik ya. Di sisi lain, pas Ketua MK Anwar Usman ditanya tentang pelaporan dirinya, dia cuma bilang, "Ketawa aja saya," hahaha, sambil jalan ke di gedung MK. Anwar sendiri nggak mau banyak merespon tentang pelaporan dirinya. Komentar dari Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Juri Ardiantoro, minta pelapor harus membuktikan laporannya. Dia bilang ini menyangkut Pak Presiden dan keluarga. Dia ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Pak Juri juga mengingatkan buat hati-hati, melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi yang dituduh adalah Presiden dan keluarganya. Jokowi sendiri udah berkomentar tentang pelaporan dirinya dan keluarga. Dia bilang dia menghormati proses hukum, dan kalau Gibran sendiri, dia cuma bilang biar kasus ini ditindaklanjuti KPK. Monggo, silahkan, katanya gitu. Seperti video kemarin yang udah gue upload, gue seneng sama Jokowi dan keluarganya memang. Tapi menurut gue, kalaupun nggak ada tindak kolusi atau nepotisme di putusan MK itu, kayaknya apa nggak lebih baik putusannya berlaku setelah tanggal pendaftaran Capres-Cawapres selesai. Jadi ya, tetap bakal berlaku gitu, dan hitungannya bisa berlaku buat tahun yang 2029 gitu. Ini hitungannya negara kita kayak evaluasi besar aja gitu ya kan. Putusannya toh nanti bisa dipakai di tahun 2029 nanti. Evaluasinya ya kita bisa bilang ternyata anak muda pun bisa memimpin. Jadi kita perlu kasih kesempatan buat mereka ikut mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Nah, kalau putusannya berlaku sekarang dan akhirnya bisa bikin Gibran ikut, kan malah jadi banyak isu dan muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Ini apa ada kolusi dan nepotisme nih gitu. Ya itu tapi pendapat pribadi gue aja sih. Tapi karena juga keputusan juga udah diketok sama MK, kita sebagai masyarakat ya ikut manut aja lah ya. Oke, begitu dulu aja video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa makin berkembang ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.